Halo teman-teman Undercar Vlog, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini gue akan mereview sebuah katana yang cukup luar biasa. Dari awal gue ngeliat ini katana dibangun, gue udah sangat takjub sekali dan menunggu banget hasilnya bakal kayak gimana. Tapi sebelumnya gue pengen cerita dulu sedikit mengenai sejarah katana ya. Perlu garis bawain dulu katana ya, bukan jenis secara keseluruhan. Jadi katana itu mulai masuk di Indonesia dari tahun 84 sampai 2006. Karena dulu di tahun 80-an, kebijakan pemerintah untuk pajak kendaraan 4x4 itu cukup tinggi. Akhirnya, Suzuki Jimny dibuatlah yang versi 4x2 dan pertama itu di tahun 84. Waktu pertama ada, itu namanya belum Suzuki Katana. Jadi masih tetap Jimny. Ada yang 4x4, ada yang 4x2. Karena itu memang termasuk Jimny, jadi secara kalau kita lihat tampilannya semuanya, speknya, itu sama persis kayak Jimny saat itu ya, Jimny Super ya, atau Jimny Trapeze orang bilang. Jadi atapnya itu yang rata, terus juga untuk lampu depannya model bulat, grillnya itu grill yang besi, dashboardnya juga sama kayak Super atau kayak Sierra, tapi bedanya dia 4x2. Di tahun 86, akhirnya barulah nama Katana itu dipakai di Jimny 4x2. Kalau nggak sayang ya, soalnya di saat keluar banyak yang bilang Jimny yang 4x2 tuh sebagai Jimny banci. Akhirnya ya udah dibedain, namanya jadi Suzuki Katana. Setelah itu ada beberapa perbedaan, kayak misalnya atapnya itu ada yang atapnya tanggung ya. Jadi bukan yang atap tinggi, tapi bukan juga yang rata. Atap tanggung, ada yang bahan fiber, ada yang bahannya juga dari plat gitu. Ada yang bilang juga yang atap kentang ya, karena itu dia itu modelnya tanggung. Nah, di tahun 86 itu terus sampai ke tahun 89 itu adalah yang disebut generasi katana yang pertama. Karena di tahun 89 itu keluar generasi katana yang kedua. Orang-orang pada taunya katana blitz ya. Jadi katana blitz itu sebenarnya yang paling gampang bedainnya itu grillnya udah pakai grill kotak. Transmisi udah 5 speed. Dan untuk yang katana blitz ini, dia itu suspensi lebih empuk ya. Karena dia pair down-nya itu juga berbeda. Tapi nggak cuma Blitz aja, jadi di generasi kedua itu ada yang DX, ada yang GX, ada DX yang Blitz, ada GX yang Blitz gitu. Jadi varian macam-macam. Belum lagi kalau kita ngomongin ada juga varian yang long wheelbase-nya. Setelah itu begitu masuk ke tahun 93 keluarlah generasi ketiga dari Katana. Lampu depannya udah kembali bulat lagi ya, tapi grillnya juga udah mengalami pembaruan. Dan atapnya itu sama kayak di generasi yang kedua, atapnya pakai atap yang panjul. Sementara buat variannya sekarang hanya ada DX sama GX. Secara sederhananya ngebedainnya kalau DX tuh yang versi yang rendahnya ya. Jadi dia nggak ada AC, terus juga dia nggak power steering, nggak ada audionya. Terus konfigurasi bangku belakangnya juga beda. Sementara kalau yang GX itu udah pakai AC ya, dan itu salah satu yang dibanggain waktu itu. Terus juga power steering dan bangku belakangnya juga udah madep ke depan. Jadi kurang lebih selama dari tahun 84 sampai ke 2006, ya Katana itu jadi salah satu kendaraan untuk jenis SUV ya, walaupun sebenarnya zaman dulu kita belum bilangnya SUV, yang sangat difavoritkan di Indonesia. Harganya murah, spare partnya gampang dicari, mobilnya irit, dan kalau mau bikin jadi 4x4 itu gampang banget. Yaudah, kita langsung aja cek Katana yang ada di belakang gue ini. Jadi Katana yang ada di belakang gue ini adalah milik dari Pak Eko ya, Katana GX tahun 2004. Ini kebetulan dari awal pas dapet, emang gue udah sempet lihat ya, karena ini ngebengkelnya di Herky, di Exitos, jadi sempet lihat prosesnya. Dulu pas awal-awal datang, ini benar-benar masih full standar, dan ini juga masih 4x2 ya, belum 4-wheel drive. Nah, sekarang kalau ngomongin untuk modifikasi, ini sebenarnya salah satu yang gue suka dari mobil Paiko adalah untuk konsepnya. Konsepnya itu nggak kayak kebanyakan orang yang berusaha dibikin ekstrim, ada juga yang dibikin Jap style, tapi kalau yang di Paiko ini katananya lebih coba ngedepanin untuk fungsionalnya dan juga untuk safety-nya. Ini secara keseluruhan gue ngelihatnya boleh juga nih, ini mobil jadi acuan buat modifikasi. Tapi ada satu hal, jangan lihat ke velg sama ke bannya ya. Ini emang jatuhnya untuk yang kedua ini udah kayak setengah harga dari mobilnya. Jadi ini adalah pilihan pribadi ya. Kalau misalnya yang gua maksud di sini kayak misalnya untuk unsur proteksinya di mobil ini, di bodinya, terus juga racikan kayak kakinya, itu menurut gua patut contoh. Tapi kalau ini kembali lagi ke selera masing-masing.
nanti akan kita bahas. Gue pengen bahas dulu secara keseluruhan. Jadi dari body oke, tahun 2004 itu sesuai dengan rekomendasi gue dan teman-teman. Kalau mau nyari katana yang tahun muda, salah satunya enak, bodinya itu nggak banyak PR ya, relatif masih mulus, nggak ada karat-karatnya yang terlalu gimana banget kayak kalau kita ngambil Jimny yang emang tahun 80-an. Pertama dari depan buat grillnya, ini grillnya tetap pakai Grilla GX ya di tahun ini. Jadi ini pas dapat udah pakai grill ini dan tetap dipertahanin. Tapi yang banyak diubah justru untuk bumper ya. Ini bumpernya buatan dari Exitos dan bumper ini emang full dari bahan pipa seamless ya. Jadi nggak sekedar tempel-tempelan, tapi emang untuk proteksi. Satu hal yang gue suka teman-teman adalah untuk winch-nya. Ini pakai Warren yang M6000, jadi kurang lebih karena ini 6000 pound, jadi kekuatannya itu sekitaran 2,7 ton. Ini sebenarnya udah lebih cukup untuk menarik bobot si Jimny ini ya, atau katana ini, yang lebih benar, katana ini. Nah, jadi teman-teman juga biasanya suka pada nanya, kalau misalnya ngambil winch, mending ambil yang winch Cina yang harganya mungkin sekitaran 7 jutaan gitu ya, atau mending ambil yang merek luar, maksudnya Amerika ya, Cina juga luar sih sebenarnya, merek Amerika seperti Warren ini. Kalau gue tetap saranin ngambil sebenarnya merek yang Warren ya, atau merek-merek Amerika, kualitasnya lebih bagus. Dan yang M6000 ini relatif harganya oke ya, di sekitar 11 jutaan ya, jadi nambahnya dikit, tapi kalau kita ngomongin untuk awetnya, performanya, ini jauh lebih memuaskan. Selain dari bumper depan, buat yang bagian samping juga dikasih proteksi untuk body ya. Jadi ada untuk footstep ya, sekalian untuk sideguard. Ini sebenarnya namanya banyak banget sih kalau untuk yang samping gini ya istilahnya ya. Tapi untuk sideguard bagian sampingnya ini juga tetap dimanfaatin sebenarnya untuk footstep juga ya. Dikasih ada bagian yang anti keplesetnya nih. Terus di sini ini kasih bolong-bolong, ini tekniknya namanya dimple dice, dibolongin seperti ini. Ini nggak cuma untuk estetika ya, tapi ya sebenarnya ngurangin bobot walaupun ya cuma sedikit aja gitu perbedaannya. Ini yang gue suka, dia itu modelnya yang emang kayak body armor gitu ya, yang emang full ditempel ke body, dan kalau kita lihat ke bawahnya, dia itu semuanya rapih ya. Ini emang bukan sekedar tempelan aja, tapi emang secara fungsionalnya ini beneran bisa untuk menjaga bagian samping body ya. Kalau kita lagi off-road, di bagian-bagian sampingnya ada kena batu atau objek-objek lain, ya insya Allah untuk body bagian samping ini tetap aman. Terus ke bagian kolong ya, ini juga ada skid plate ya teman-teman, buat ngelindungin transfer case. Ini butuh banget, emang sekilas kayaknya sepele banget, dan masih banyak juga teman-teman Jimny yang nggak mau pakai ini karena mikirnya berat ya. Padahal ini butuh banget untuk melindungin supaya nggak sampai transfer case-nya kenapa-napa gitu, kalau kena batu gitu kan, aduh sayang juga. Ini bikinnya rapih banget, dan dia tetap ada piunya ya di bagian pinggir-pinggirnya, mountingnya. Jadi untuk ngindarin getaran juga nih dari bagian skid plate ini. Di belakang, nah ini yang gue suka, buat bumper belakangnya. Ini sekilas stylenya itu juga sama kayak kalau di Jepang gitu ya, kalau Jap style gitu, dia pakai modelnya bumper pipa gini lurus, terus di bagian pinggirnya itu ada tempat untuk naruh si lampu rem dan kawan-kawan ini ya. Tapi yang menariknya, ini tipis banget, dia tuh cuma kurang lebih kayak 2 row aja, sementara kalau yang aslinya kan kayak kurang lebih kayak 3 gitu, lebih tebel lagi. Ini jadi pipi, tipis, kalau kita lihat dari jauh enak ya ngelihatnya ya, slim gitu. Jadi kayaknya agak sedikit futuristik tapi nggak terlalu lebay juga ya. Dan satu hal yang gue suka juga teman-teman, ini kalau Jepang itu cuma nyampe sini udah langsung selesai dipotong. Kalau ini dikreasiin sama Exitos, jadi dilanjut lagi ke samping sini tuh. Jadi sekaligus juga untuk melindungin bagian sini. Ini bagian sini, ini juga salah satu yang bagian sering kena ya kalau misalnya kita lagi off-road. Jadi pipi bagian belakang sini dengan adanya ini ada perlindungan ekstra. Sedap. Selain itu buat tangki bensin, ini juga sama, udah dikasihin skid plate juga. Ini kurang lebih bahannya nih 3 mili ya. Udah cukup banget buat ngelindungin si tangki bensin. Karena kalau nggak pakai, kayak di Jimny atau Katana, ini rentan kena ya teman-teman. Jadi menurut gua ini salah satu barang yang wajib. Dari semua barang yang sifatnya adalah proteksi untuk ke mobil ini, bumper depan,
bumper belakang dan juga untuk footstepnya itu harganya kisaran dimulai di 15 jutaan. Sementara untuk bagian kolong-kolong tadi, kayak skid plate-nya itu harganya di atas 2,5 jutaan. Sekarang kita akan bahas untuk suspensi teman-teman, dan ini mungkin bisa jadi panduan juga buat teman-teman ya, siapa tahu ada yang terinspirasi untuk bikin seperti ini. Jadi pertama, ini kan udah diganti 4x4 ya. Kalau untuk biayanya sebenarnya relatif teman-teman, tapi kalau misalnya seperti di mobil ini kurang lebih untuk dibikin 4x4-nya di Exitos tuh harganya sekitar 15 jutaan. Emang bisa beda-beda, ada yang bisa lebih murah, tapi itu dia ya, kita kalau misalnya ada harga ya biasanya ada kualitas. Jadi bergantung juga, kembali lagi ke teman-teman. Jadi di sini mobil Pak Eko udah ganti 4x4, dan kalau kita ngomongin untuk pernya, ini cukup menarik teman-teman. Jadi untuk alternatif yang pakai OME yang lebih ekonomis, itu bisa juga dengan tetap menggunakan per bawaan Katana, tapi untuk lembaran yang nomor 1 dan nomor 2 itu pakai yang punya belakang. Jadi nomor 1, 2 yang dari belakang itu pindah ke depan. Ini untuk sakelnya, sementara di mobil Katana ini pakai yang 10 cm ya teman-teman. Selain itu kalau kita ngomongin untuk shock, ini di sini pakai Kayaba ya. Cuma udah dicat hitam. Ini yang itu loh aslinya warna kuning teman-teman. Nah, satu hal yang menarik lagi adalah stabilizer. Jadi untuk stabilizer ini sebenarnya fungsinya tetap sama, tapi untuk arahnya itu dirubah ya. Jadi dia dibalik, dia itu nggak ke bawah sini, terus baru ke bagian sini. Tapi dia lewat atas sini ya, kayak Cherokee. Kenapa dibikin gini? Karena ini mobil kan ditinggiin. Kalau ditinggiin mestinya stabilizer itu juga diturunin teman-teman. Tapi ini nggak diturunin, tetap dibuat nempel ke bagian cross member atas ya, supaya ini clearance-nya bagus. Kalau stabilizer turun di sini agak lumayan ngeganggu juga ya, untuk clearance di bawahnya bisa aja dia terganggu dan terkena objek saat kita sedang off-road. Jadi ininya ditempel ke atas, ini dibalik jadi lewat sini untuk stabilizernya. Sekarang kita bahas untuk yang belakang teman-teman. Buat yang di belakang, resepnya itu untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu diganti pakai punya Suzuki Futura ya. Sementara yang sisanya ke bawah itu tetap bawaan Katana yang untuk per belakang. Itu dia. Jadi atasnya ini pernya itu emang lebih panjang ya. Jadi juga memperbaiki juga untuk stabilitas dan juga untuk empuknya ya, bisa lebih oke lagi. Sementara kalau ngomong antingnya, ini di belakang pakai yang ukuran 12 cm. Kalau shocknya ini sama pakai Kayaba juga yang tipe XLG ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di mobil ini resepnya nggak ada yang terlalu wah ya, yang terlalu mahal. Karena untuk mengubah ini kayak misalnya pernya aja ya, itu masih di bawah 2 juta untuk pernya. Sementara untuk shock breakernya juga harganya juga relatif murah ya. Gue lupa berapa, tapi bisa dicek sama teman-teman Kayaba Ultra dan Kayaba XLG. Untuk final gearnya di mobil ini karena pakai ban yang kurang lebih ukurannya itu sekitaran 29, jadi final gearnya ini dipatok di 943. Udah lebih dari cukup sih kalau misalnya kita mau ngomong untuk jalan-jalan ya atau light off-road. 943 menurut gue sangat cocok. Kayak yang gue bilang tadi, selain parts-parts yang lain, khusus untuk ban dan velg, ini emang kembali ke selera masing-masing ya. Dan luar biasa sih menurut gue, karena Pak Eko milih pakai velgnya Evo Corse ya, yang Dakar Zero, ini 16 inch dengan lebar 7. Terus bannya itu pakai BFG yang AT, ukurannya 245 70 ring 16. Gue baru pertama sih ngeliat ada kombinasi Katana ya, yang pakai velg Evo Corse dan juga ban BFG. Sangat menarik dan mencuri perhatian ya kalau lagi lewat di jalan. Tadi kalau di awal gue sempat bilang konsep fungsional dan safety-nya itu sangat oke banget di mobil ini. Salah satunya adalah yang mau gue kasih lihat sekarang ya. Dan ini menarik dan gue baru pertama kali nemuin ya. Dia dipakein roll cage. Roll cage-nya ini sekaligus untuk tempat dudukan rak di bagian atasnya ya. Jadi dia memanfaatkan atap panjulnya ini untuk naruh rak di atasnya. Sebagian orang justru ngebikin Katana itu jadi atap trapeze ya, terus atasnya ditaruh roof rack. Tapi kalau ini menurut gue luar biasa banget konsepnya. Tetap dengan atap panjul, tapi itu dia, di dalamnya bagian panjulannya ini dimanfaatin untuk roof rack.
Terus untuk sisi safety-nya tetap dipasangin roll cage ya teman-teman. Tapi roll cage-nya ini juga menyesuaikan. Karena bukan untuk kebutuhan kompetisi, dia itu pakai pipa schedule 40 yang 1 inch udah cukup. Sementara buat info, kalau kita buat kompetisi, itu pipanya mesti yang 1/4 ya ukurannya. Ini 1 inch cukup. Dan lihat teman-teman, ini di bagian sini buat lakopannya juga rapi banget ya, buat reinforce-nya. Ini pelatnya nggak nembus sampai sasis karena emang nggak butuh sampai segitunya ya. Ini udah lebih dari cukup, sekedar kalau dipakai untuk jalan-jalan aja apa off-road ringan. Pelatnya dia nembus sini, ditambah lagi untuk megang berikutnya ada ke bagian sini. Ini ditembus juga ke bagian bawah bodinya juga. Jadi ada 2 titik ya di sisi belakang ini. Dan terus ke depannya ini ya tetap ya. Ini semuanya 1 inch. Terus ke bagian pilar A ada yang melintang. Terus juga ada yang ke bawah ya. Bentuknya plat. Nanti kita akan lihat kalau dari samping. Ini dia yang gua maksud teman-teman. Jadi ini pilar A-nya pas udah ke dashboard, dia itu dilanjutnya itu bentuk pipa tipis gini ya. Ini pipanya terus ke bawah sampai ke bagian bawah ya. Kalau dasar bodinya udah ngikat di bagian lantainya. Ini nggak sekedar kayak tempelan aja sih ya. Jadi ini emang terintegrasi teman-teman. Lihat di sini. Ini dibaut ke sini, semuanya dibaut dengan proper. Jadi emang hasilnya bisa maksimal. Dan ini sistemnya tetap knockdown ya. Jadi kalau misalnya memang kita nanti mau nyopot, itu nggak masalah. Bisa dibongkar semuanya. Nah ini dia teman-teman. Kalau kita ngelihat dari sisi penumpang ya, driver, ini ruangannya lebih dari cukup sih sebenarnya buat bawa barang-barang yang enteng. Ya kalau kita mau ngomongin untuk bawa barang yang berat ya kita nggak akan taruh di atas ya, karena akan limbung. Kita akan naruh barang di bawah. Oke, di dalamnya juga enak banget teman-teman. Ini ada campuran JDM-nya atau Japstyle-nya dengan sedikit kayak Eropa-Eropaan ya. Kayak misalnya untuk joknya, ini pakai Recaro LX. Ini masih oke banget dan ternyata ini udah di trim ulang ya, tapi tetap pakai bahan yang originalnya. Jadi tetap ada yang bagian asli di combine sama dia itu ngetrim ulang ya. Jadi kondisinya seger banget. Terus kalau ngeliat ke depan, ini udah ganti setirnya pakai setir JA ya atau setir JDM. Terus panel buat yang AC-nya ya, AC controllernya di sini. Ini juga diganti yang ini. Apalagi ya? Ini kayaknya sih punyanya Vitara ya nih ya. Shift knob-nya. Ini shift knob-nya juga udah diganti yang punya JA. Dipasangin ya informasi untuk transfer case di sini. Ini juga wah udah didandanin juga nih untuk handbrake-nya diganti ya. Jadi lebih modern lagi dengan console box di tengah sini ya. Japstyle sekali untuk ini. Oke, sekarang untuk mesinnya teman-teman. Ini mesinnya sebenarnya relatif masih banyak yang pengen dikerjain dulu sama Pak Eko, terutama untuk rapihin kabel-kabelnya ya. Jadi pertama untuk kabel-kabel yang akan diganti, kedua untuk alternator ya. Mungkin pakai yang ukuran 90 ampere kali ya. Alternator akan di-upgrade karena juga salah satunya kan udah pakai winch. Selain itu untuk fan-nya ini udah pakai electric fan. Ini punyanya Karimun. Biasa extra fan 1000 umat ya. Selain itu kalau untuk mesin ini semuanya masih standar. Jadi cuma direkondisi aja, disegerin. Jadi untuk dipakai hariannya juga enak. Satu hal yang menarik buat gua tapi sebenarnya adalah untuk exhaust systemnya ya. Jadi dari mulai headernya ini pakai ORD ya. ORD ini adalah produk lokal dan gue sendiri nyobain sangat oke banget. Ini bisa jadi salah satu rekomend juga. Sebenarnya pada intinya kita nggak cuma ngomongin masalah pakai ORD-nya aja ya, tapi membenerin untuk sistem gas buang itu sangat berpengaruh. Jadi kayak misalnya di mobil ini pakai header yang 41 ya, dan ini terus masih ngelanjut full sampai ke bagian muffler ya, ke ujung. Ini yang pertama tabungnya di sini, kita geser lagi. Ini yang keduanya. Wah keren sih. Dan ini udah full stainless semua ya. Dari suara juga enak banget temen-temen. Gue pengen langsung coba kasih temen-temen denger kayak gimana suaranya. Kita coba nyalain.
Oke teman-teman, sekian dulu untuk review Katana GX 2004 milik dari Pak Eko. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua yang mungkin pada mau ngebangun Suzuki Katana juga ya. Secara overall jadi itu dia. Yang gue suka adalah konsepnya, mengutamakan untuk fungsionalitasnya dan juga untuk safety-nya. Dan yang gokilnya lagi, setelah semua ini udah jadi seperti ini menurut gue adalah salah satu katana yang paling enak ya untuk disetirnya. Nyamannya dapet, secara performa juga oke banget. Tapi kita nggak nyoba sekarang, nanti kita akan coba di lain waktu dan nunjukin ke teman-teman apa yang membuat ini spesial banget untuk dibawanya. Oke, sehat-sehat semua, sampai ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum. It's the money.